Bahkan dikutip juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa puasa Ayyamul Bid itu jika kita berhalangan, tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Mungkin tanggal 13 kita berhalangan, 14 kita berhalangan, karena ada satu dan lain hal. Asalkan kita masih berpuasa, di bulan yang sama, maka kita dihitung sudah melaksanakan puasa Ayyamul Bid, meskipun tidak di tanggal 13, 14, dan 15. Dan istimewanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa Ayyamul Bid, kalau kemudian dia puasa suatu hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10, maka sama seperti dia puasa 10 hari. Kalau dia puasa 3 hari, berarti sama dengan 1 bulan full puasa. Berarti orang yang rutin puasa Ayyamul Bid, maka sepanjang tahunnya penuh dengan pahala puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan wasadisu wassalasun. Adapun cabang iman yang ke-36, as-siyamu fardhon wa naflan. Cabang iman yang ke-36 adalah melaksanakan puasa, baik puasa wajib atau kemudian puasa sunnah. Berarti satu di antara tanda keimanan seseorang saat dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib atau yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Puasa wajib sudah berlalu dari kita beberapa bulan. Puasa sunnah masih terbuka selama dan sepanjang tahun. Apalagi sebentar lagi kita akan jumpa dengan hari-hari spesial di mana amal baik tak ada yang Allah Subhanahu wa taala sukai, melainkan dijamin ketika dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, termasuk diantaranya adalah puasa. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, فَإِذَا قُضِيَتْ أَيَّامُ رَمَضَانٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَقْدِيهِ مُتَتَابِعًا تَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ. Kata Imam Nawawi, ketika kita ingin membayar hutang puasa bulan Ramadan, kenapa kita membayarnya min maradin? Karena di bulan Ramadan kemarin kita sakit. Au safarin, atau kemudian di bulan Ramadan kemarin kita sedang melakukan safar. Karena ketika kita sakit di bulan Ramadan kita boleh tidak berpuasa. Ketika kita sedang safar, lalu kemudian kita tidak kuat, kita boleh tidak berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, faqdihi mutatabi'an. Kata Imam Nawawi, cara menggantinya juga berurutan. Kalau sakit kita kemarin 3 hari dan 3 hari kita tidak berpuasa, maka gantilah juga 3 hari secara berurutan, kata Imam Nawawi. Begitu juga penyebabnya, atau barangkali kemarin karena safar, rumah kita jauh, sehingga perjalanan mungkin 2 hari, sehingga 2 hari kita tidak berpuasa, maka menggantinya juga berurutan. Kenapa menggantinya berurutan? Kata Imam Nawawi, al-khuruj minal khilaf, supaya keluar dari perselisihan para ulama. Jadi kalau menggantinya secara berurutan, ulama sepakat. Menggantinya hari ini puasa, besok tidak, lalu kemudian besok puasa lagi, itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kemudian kita menggantinya berurutan, itu ulama sepakat. Maka karena kita berpuasanya, hutangnya berturut-turut, maka menggantinya juga yang berturut-turut, itu yang lebih afdal.
Kata Imam Nawawi rahimahullah. Fa inna syahra Ramadan mutatabi'ul ayyam fis shaumi. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan itu kan puasanya berurutan. Artinya tidak hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Karena selama 1 bulan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa in qadarat an tusyarika fi fitrika sha'iman au tuftirhu faf'al. Kalau seandainya engkau mampu saat kita mengganti puasa atau puasa pada bulan Ramadan itu sendiri, maka berbukalah dengan orang lain. Artinya mengajak orang lain berbuka. Kalau kita tidak mengajak orang lain berbuka, berarti kita memberikan orang lain perbukaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik bagi orang yang berpuasa, usahakan ketika dia berpuasa bersama dengan orang yang dia ajak berbuka. Atau kemudian kalau dia tidak mengajak orang berbuka, dia memberikan perbukaan orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innalaka mislu ajrihi. Kalau seandainya ketika kita berbuka, kita mengajak orang lain, berarti orang itu berbuka karena kita yang memberikannya. Atau kemudian kita tidak mengajak dia berbuka, tapi kita mengirimkan perbukaan untuknya, berarti pada waktu itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa, dan kita juga mendapatkan pahala karena kita melakukan puasa. Artinya, supaya kita mendapatkan pahala yang double. Dan itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, begitu juga ketika kita mengganti puasa kita. Kalau ada orang yang juga pada waktu itu berpuasa, maka berikanlah perbukaan. Kalau seandainya tidak ada, maka cari orang yang berpuasa, lalu kemudian kita mengirimkan perbukaan untuk bersamaan dengan kita mengganti puasa yang kita lakukan. Wa alaika bisyami sittati ayyamin min Syawal. Dan ini sudah lewat Bapak Ibu, tapi secara pengetahuan tidak apa-apa. Artinya setelah itu maka iringilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling afdol puasa di bulan Syawal itu hari kedua di Idul Fitri. Hari kedua di dalam mazhab Syafi'i. Kalau justru kita melakukan selain hari kedua, itu yang afdol itu hari kedua berurutan. Artinya mulai lebaran kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi justru itu yang paling berat bagi kita. Karena di hari itu banyak orang menyuguhkan makanan. Maka terpaksa kita mengikuti bukan yang paling afdol, dan kemudian juga kita mengikuti secara mazhab bukan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu yang paling afdol itu urutannya. Meskipun di banyak tempat ada lebaran, ada hari raya 7 namanya. Hari raya 7 atau hari raya 4. Itu kan sebetulnya untuk orang yang berpuasa yang dia lanjutkan di hari kedua lebaran. Sekarang rayanya masih ada, tapi orang yang berpuasanya tidak ada karena kita lebih memilih barangkali ini sanggup 3 hari istirahat dulu, nanti tambah 3 hari baru kemudian selesai. Atau dicicil dulu 2 hari, nanti 2 hari berikutnya dan kemudian seterusnya. Makanya yang paling afdol itu ya di hari kedua, tapi itu berat. Nah, termasuk saya juga sangat berat sekali, apalagi masih di kampung, agak sulit untuk melaksanakan puasa. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa alaika bisyami Rajab wa Sya'ban. Dan seyogyanya engkau melaksanakan puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Rajab? Bulan Rajab satu di antara bulan yang Allah muliakan. Kenapa bulan Sya'ban? Karena dalam sepanjang tahun selain bulan Ramadan, puasa yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan adalah di bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab masyhur, karena bulan Rajab satu di antara bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam kitab Allah itu ada 12. Kapan Allah menetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah jadikan langit sebagai tempat kita berteduh, Allah membentangkan bumi sebagai tempat kita tinggal, bersamaan dengan itu Allah menetapkan bilangan bulan itu ada 12. Dari 12 itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah menyebutnya dengan kalimat hurum. Kata hurum adalah kata jamak dari kata tunggal haram. Haram itu maknanya mulia. Makkah Madinah disebut dengan haramain karena 2 tanah mulia. 4 bulan yang Allah muliakan Allah menyebutnya dengan hurum. Salah satu mutawaliyat yang kata baginda Rasul yang 3 berurutan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah penutup tahun, Muharram awal tahun, Rajab pertengahan tahun. Maka berarti puasa di bulan yang dimuliakan itu juga baik, termasuk bulan Rajab. Selain bulan Rajab adalah bulan Zulqaidah. Karena puasa kemarin sudah kita laksanakan di bulan Syawal, ada puasa, maka bulan Zulqaidah juga ada puasanya. Selain kita melakukan puasa sunnah umpamanya Senin Kamis atau Ayyamul Bid, bertepatan pula dengan salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qadarta ala saumihima ala tamam faf'al.
Kalau bisa melaksanakan puasa sempurna di bulan Rajab, bulan Sya'ban, lakukan bagi yang mampu. Kalau tidak, ya tidak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukatsiru sauma Sya'ban wa hafiz ala saumi sarari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan puasa di bagian akhir dari bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah melaksanakan puasa di bagian akhir juga dari bulan Sya'ban? Karena memang Rasulullah sudah dari awal melaksanakan puasa. Makanya sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak biasa puasa di bulan Sya'ban, jangan lakukan di bagian akhir, tapi lakukanlah di bagian pertama. Tapi bagi orang yang biasa melakukannya, maka sejak bagian pertama sampai bagian akhir itu dianjurkan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wala yafutuka in fataka shaumuhu lakin la yaqsud ta'zima Ramadan. Kalau bisa jangan sampai kemudian di bulan Sya'ban itu ada hari di mana kita tidak puasa kalau kita sanggup. Lalu ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, jangan sampai tujuan untuk mengagungkan bulan Ramadan. Artinya jangan sampai puasa di bulan Sya'ban ini tujuannya untuk mengagungkan Ramadan. Kenapa? Kita melaksanakan bulan puasa bulan Sya'ban karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Fa inna saufan nisfil akhir minhu haramun bidzalikal qasdi. Kata Imam Nawawi, orang yang memang tujuan puasa di bagian akhir dari bulan Sya'ban yang tujuannya untuk mengagungkan bulan Ramadan, itu justru tidak diperbolehkan atau kemudian diharamkan. Itu penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang dikutip oleh Imam Nawawi dari perkataan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau seandainya dalam setiap bulan kita itu puasa 3 hari, atau 3 hari itu bisa disebut dengan Ayyamul Bid, berarti 13, 14, 15, kecuali di bulan Zulhijjah. Karena di bulan Zulhijjah ada Ayyamut Tasyrik, maka puasanya itu kapan? Puasanya itu mulai tanggal 14, 15, 16. Itu nanti ketika di bulan Zulhijjah bagi orang yang membiasakannya. Bahkan dikutip juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa puasa Ayyamul Bid itu jika kita berhalangan, tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Mungkin tanggal 13 kita berhalangan, 14 kita berhalangan, karena ada satu dan lain hal. Asalkan kita masih berpuasa, di bulan yang sama, maka kita dihitung sudah melaksanakan puasa Ayyamul Bid, meskipun tidak di tanggal 13, 14, dan 15. Dan istimewanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa Ayyamul Bid, kalau kemudian dia puasa suatu hari, karena Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10, maka sama seperti dia puasa 10 hari. Kalau dia puasa 3 hari, berarti sama dengan 1 bulan full puasa. Berarti orang yang rutin puasa Ayyamul Bid, maka sepanjang tahunnya penuh dengan pahala puasa. Kenapa? Meskipun puasanya 3 hari, nilainya kan sama dengan 30 hari, sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata iman tidak cukup dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hal-hal yang kemudian menopang keimanan itu perlu kita kerjakan. Satu di antara yang menopang keimanan, ada yang Allah wajibkan puasa Ramadan, ada yang kemudian secara hukum sunnah selain puasa bulan Ramadan, sebagaimana puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan kemudian tentu sama-sama kita berharap Allah panjangkan usia kita, ketemu dengan terakhir bulan di dalam 1 tahun, yaitu bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah kita bisa melakukan amal-amal baik, dan di antara amal baik adalah ibadah kurban. Dan insya Allah Bapak Ibu yang sudah daftar, ya daftar. Kalau yang belum daftar, ya daftarlah gitu. Kalau kemudian harganya agak mahal, itu dia. Karena harganya agak lebih dari sebelumnya ini. Ada yang 2.750.000, ada 2.650.000 ada juga. 2.650.000 itu kan hitungan bagi orang-orang yang awal kerja dengan gaji pas-pasan ini kan agak berat juga. Maka berkorban itu mohon maaf, kalau seandainya tak bisa yang jantan itu boleh berkorban dengan yang betina. Jadi kalau dengan yang betina itu kan harganya lebih murah. Biasanya tidak sampai 2 juta kalau yang kemudian. Oh kalau gitu saya tarik kembalilah iuran korban saya Pak Ustadz. Kalau ada yang di bawah 2 juta. Itu kalau yang mampu ya tentu yang jantan yang lebih bagus. Yang besar tentu yang lebih bagus. Karena ada ibadah spesial yang kita tak pernah jumpa di bulan-bulan yang lainnya. Hanya berada di bulan Zulhijjah, itu adalah ibadah kurban. Mungkin di selain bulan Zulhijjah kita memotong sapi, ya hanya sekedar memotong. Mungkin di selain bulan Zulhijjah kita memotong kambing, hanya sekedar memotong kambing.
Tapi kalau di bulan Zulhijjah kita memotongnya selesai hari raya Idul Adha, maka setiap helai bulu dari binatang yang kita korbankan akan dicatat satu kebaikan. Dan itu tidak ada selain di bulan Zulhijjah. Demikian yang bisa saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.